Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Komentar pelatih Jepang usai Shin Tae-yong resmi dipanggil lagi ke timnas gantikan Patrick Kluivert. Jepang prediksi Indonesia menang telak versus Bahrain, karena timnas sudah banyak dihuni banyak pemain naturalisasi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit setelah kalah telak 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak menit pertama, Australia langsung menguasai permainan dan memberi tekanan tanpa henti. Gol cepat yang mereka cetak semakin memperlihatkan celah di lini pertahanan Indonesia yang kesulitan mengimbangi kecepatan dan fisik lawan. Meski mencoba membalas dengan beberapa serangan balik, Indonesia kesulitan menembus pertahanan rapat Australia. Umpan-umpan yang dilepaskan kerap terputus, sementara lawan terus mendikte jalannya pertandingan. Di babak kedua, dominasi Australia semakin terasa. Tim Garuda mencoba keluar dari tekanan dan akhirnya mencetak 1 gol hiburan. Namun, tuan rumah tak mengendurkan serangan dan terus menambah keunggulan hingga peluit panjang berbunyi, skor pun berakhir dengan angka 5-1. Kekalahan ini tentu menjadi evaluasi besar bagi tim untuk memperbaiki banyak aspek ke depannya. Yang lebih mengejutkan, tak lama setelah laga berakhir, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung mengambil keputusan tegas. Tanpa menunggu lama, ia resmi memberhentikan Patrick Kluivert dari kursi pelatih. Langkah cepat pun diambil dengan kembali memanggil Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Keputusan ini langsung memantik banyak reaksi, terutama di kalangan supporter. Kini, harapan kembali tertuju pada Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia bangkit dan tampil lebih baik di pertandingan berikutnya. Keputusan PSSI untuk kembali menunjuk Shin Tae-yong dan memecat Patrick Kluivert rupanya menarik perhatian dunia, termasuk pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Secara mengejutkan, ia memberikan komentar terkait drama pergantian pelatih ini dan bahkan membuat prediksi mengejutkan. Saya rasa Indonesia akan menang besar melawan Bahrain dengan Shin Tae-yong kembali di kursi pelatih. Dia punya hubungan kuat dengan para pemain, dan itu akan menjadi faktor kunci dalam performa tim, ujarnya. Menurutnya, Shin Tae-yong bukan hanya memahami karakter pemain, tetapi juga telah membangun fondasi yang kuat sejak pertama kali menangani timnas Indonesia. Dengan kehadirannya kembali, ia yakin timnas akan lebih solid dan bermain lebih efektif. Tak hanya itu, pelatih Jepang juga menyoroti perubahan signifikan dalam komposisi skuad Garuda. Kini, STY memiliki lebih banyak pilihan pemain keturunan yang bisa memperkuat berbagai lini. Sekarang dia memiliki lebih banyak pemain keturunan berkualitas. Itu pasti akan membuat Indonesia semakin berbahaya, tambahnya. Komentar ini tentu saja menambah optimisme bagi para pendukung timnas Indonesia. Dengan waktu yang terbatas sebelum laga melawan Bahrain, Shin Tae-yong harus segera menyusun strategi terbaik untuk membuktikan bahwa kembalinya dia adalah keputusan yang tepat. Semua mata kini tertuju pada bagaimana timnas akan tampil di bawah arahannya lagi. Laga selanjutnya bagi timnas Indonesia adalah menghadapi Bahrain, pertandingan yang diprediksi akan berlangsung sengit. Duel ini akan digelar di kandang sendiri, sebuah keuntungan besar bagi skuad Garuda. Kehadiran ribuan supporter yang memenuhi stadion tentu akan menjadi dorongan moral tambahan bagi para pemain untuk tampil lebih agresif dan percaya diri. Bermain di depan pendukung sendiri selalu memberi energi ekstra, dan ini bisa menjadi faktor penting dalam upaya Indonesia meraih kemenangan. Ditambah lagi, dengan kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih, harapan untuk tampil lebih solid semakin besar. Ia sudah memahami karakter para pemain dan tahu bagaimana memaksimalkan potensi mereka di lapangan. Pelatih timnas Jepang bahkan turut memberikan prediksi mengejutkan. Menurutnya, Indonesia akan meraih kemenangan besar atas Bahrain di bawah kendali Shin Tae-yong. Alasannya jelas, Shin Tae-yong sudah membangun hubungan kuat dengan para pemain sejak lama, dan kini ia memiliki lebih banyak opsi dari pemain keturunan yang bisa memperkuat tim. Kini, pertanyaannya adalah, apakah keputusan PSSI sudah tepat?
Apakah pemecatan Patrick Kluivert dan pemanggilan kembali Shin Tae-yong memang langkah terbaik untuk timnas Indonesia? Jika kamu setuju dengan keputusan ini, yuk, tulis setuju di kolom komentar dan beri dukungan penuh untuk Garuda agar bisa tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya. Mantap, Mauro Zylstra tinggal sumpah WNI dan akan segera perkuat timnas Indonesia. Target untuk menang di leg 2 kualifikasi Piala Dunia ronde 3 dipastikan bukan hanya angan-angan. Mauro Zylstra kini menjadi perhatian besar bagi para pencinta sepak bola di tanah air. Pemain muda berbakat yang berkarir di Belanda ini tengah menjalani proses naturalisasi oleh PSSI dan kabarnya sudah mendekati tahap akhir. Jika proses ini selesai, Mauro akan resmi menjadi warga negara Indonesia dan diharapkan segera memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional. Salah satu target utamanya adalah memperkuat skuad Garuda pada kualifikasi Piala Dunia 2026 demi meningkatkan peluang lolos ke turnamen bergengsi tersebut. Mauro dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat dimainkan di dua posisi, yakni sebagai penyerang dan gelandang serang. Kemampuannya untuk berkontribusi di kedua peran tersebut telah menjadi nilai tambah yang membuatnya begitu diminati oleh timnas Indonesia. Menurut data dari Transfermarkt, performanya di kedua posisi itu sama-sama mengesankan. Ketika dimainkan sebagai penyerang, Mauro mampu mencetak 11 gol dari 14 pertandingan, menunjukkan naluri mencetak gol yang tinggi. Sementara itu, saat berperan sebagai gelandang serang, ia berhasil mencetak 12 gol dan memberikan 5 assist, membuktikan bahwa ia juga memiliki kreativitas dan visi permainan yang luar biasa. Catatan ini menunjukkan fleksibilitas Mauro yang dapat memberikan dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Dalam skema pelatih Shin Tae-yong yang mengutamakan intensitas dan efektivitas, Mauro dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya gedor sekaligus memperkuat lini tengah. Kombinasi teknik individu, kemampuan mencetak gol, serta kemampuannya memberikan assist menjadikan Mauro aset berharga bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi Mauro juga mencerminkan langkah serius PSSI dalam memperkuat skuad Garuda dengan pemain-pemain berkualitas, termasuk dari diaspora Indonesia. Kehadiran Mauro diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memberikan variasi strategi, terutama di sektor penyerangan. Dengan usianya yang masih muda, Mauro juga berpotensi menjadi pilar jangka panjang bagi timnas Indonesia di berbagai kompetisi internasional. Para pencinta sepak bola Indonesia pun menyambut baik rencana ini. Mereka berharap Mauro tidak hanya membawa dampak instan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi pemain muda lokal untuk terus berkembang. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Mauro Zylstra akan menjadi salah satu tambahan penting bagi timnas Indonesia, membawa harapan baru untuk meraih kesuksesan di panggung dunia. Bikin ngeri, Shane Patinama sampai ngamuk gara-gara dikasari pemain Bahrain di kualifikasi. Kejadian ini ternyata mendapat teguran dari FIFA. Pemain Bahrain sampai buat klarifikasi tak akan ulangi lagi perbuatannya. Pertandingan antara timnas Indonesia dan Bahrain dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung dramatis di Stadion Nasional Bahrain. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 2-2, namun tensi tinggi tidak hanya terjadi selama pertandingan, melainkan juga setelah peluit panjang dibunyikan. Jalannya laga itu sendiri penuh dengan momen-momen krusial. Bahrain unggul lebih dulu di menit ke-15 melalui tendangan bebas jarak jauh Mohamed Marhoon. Sepakan Marhoon dari luar kotak penalti mengarah ke mistar gawang sebelum bola memantul melewati garis, membuat kiper Indonesia, Martin Paes, tidak dapat berbuat banyak. Timnas Indonesia kemudian menyamakan kedudukan di masa injury time babak pertama. Ragnar Oratmangoen mencetak gol setelah menerima umpan matang dari Mees Hilgers, mengubah skor menjadi 1-1. Di babak kedua, skuad Garuda mampu membalikkan keadaan. Rafael Struijk mencetak gol indah di menit ke-74 melalui tembakan melengkung dari luar kotak penalti, setelah menerima umpan dari Tom Haye yang diawali oleh pergerakan Marcelino Ferdinand. Gol tersebut membuat kiper Bahrain mati langkah dan mengubah skor menjadi 2-1 untuk Indonesia. Namun, Bahrain terus menekan hingga mereka hampir mendapatkan keuntungan di menit ke-82, ketika Jai Idzes nyaris mencetak gol bunuh diri. Beruntung, Martin Paes dengan sigap menangkap bola hasil sundulan Idzes yang nyaris masuk ke gawang.
Drama memuncak di menit injury time saat Mohamed Marhoon kembali mencetak gol untuk Bahrain. Gol ini terjadi meski waktu tambahan seharusnya telah habis, memicu protes keras dari para pemain dan ofisial Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong serta manajer timnas Indonesia, Sumarji, turut melayangkan protes kepada wasit. Akibatnya, Sumarji diganjar kartu merah. Ketegangan berlanjut usai laga, dengan Shine Patinama terlihat terlibat cekcok dengan pihak Bahrain. Keributan ini semakin menguatkan sorotan terhadap kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf, yang dianggap kontroversial sepanjang pertandingan. Meski demikian, timnas Indonesia menunjukkan semangat juang yang luar biasa, memperlihatkan kualitas mereka di panggung internasional. Kejadian ini sempat menjadi sorotan publik terutama timnas Indonesia. Tak sedikit fans timnas yang menginginkan agar FIFA menegur kejadian ini dan meminta wasit serta pemain Bahrain untuk melakukan klarifikasi agar tak mengulanginya lagi. Yes, Jens Raven tak terlalu ngebet promosi ke timnas senior. Pemain satu ini baru saja mendapat lisensi jadi pelatih. Diperkirakan Jens masih ingin mencari banyak pengalaman untuk jadi pelatih timnas Indonesia di masa depan. Jens Raven kini menjadi salah satu pemain andalan di lini depan timnas U20 Indonesia. Penyerang muda berbakat ini telah menunjukkan performa menjanjikan dengan mencetak 3 gol dari 7 pertandingan bersama Garuda Nusantara. 3 gol tersebut tercipta dalam ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025, sebuah pencapaian yang memberikan keyakinan besar akan masa depannya di kancah sepak bola internasional. Bagi Jens, torehan ini menjadi modal berharga sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, yakni promosi ke timnas senior. Situasi ini membuat peran Jens di masa depan menjadi semakin krusial. Namun, ia tidak ingin terburu-buru. Pemain muda yang saat ini memperkuat FC Dordrecht U21 tersebut memilih menikmati proses pengembangan karirnya dan fokus pada konsistensi bersama timnas U20. Menurutnya, jika ia terus menunjukkan performa apik, panggilan ke timnas senior hanyalah soal waktu. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, juga telah merekomendasikan Jens sebagai salah satu pemain yang patut diperhitungkan di masa depan. Saat ini, fokus Jens adalah membawa Garuda Nusantara lolos ke Piala Dunia U20 2025. Untuk mencapai itu, Indonesia harus masuk ke 4 besar di Piala Asia U20, yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan tiket otomatis. Jens menyadari bahwa peluangnya untuk mencapai timnas senior cukup besar. Namun, ia ingin bertahap, dimulai dari tampil di timnas U23 Indonesia sebelum benar-benar siap bersaing di level tertinggi. Selain fokus pada pengembangan kemampuan di lapangan, Jens juga menunjukkan kedewasaan dengan terus memperkaya dirinya di luar lapangan. Baru-baru ini, ia berhasil meraih lisensi kepelatihan, sebuah langkah yang tidak biasa bagi pemain seusianya. Jens melihat ini sebagai bekal penting untuk masa depan, baik jika ia ingin melanjutkan karir sebagai pemain maupun jika suatu hari memilih beralih menjadi pelatih. Untuk saat ini, Jens tetap fokus mengasah kemampuannya dan bersiap menghadapi tantangan yang ada. Ia berkomitmen untuk memberikan yang terbaik demi Garuda Nusantara dan berkontribusi dalam mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Dengan potensi dan dedikasi yang dimilikinya, Jens Raven berpeluang menjadi salah satu bintang masa depan sepak bola Indonesia. Mantap, Erick Thohir bakal evaluasi semua pelatih timnas Indonesia di awal tahun 2025 ini. Netizen semakin percaya Erick Thohir layak untuk diperpanjang masa jabatannya sebagai ketum PSSI. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua elemen yang berkaitan dengan timnas Indonesia, termasuk pelatih Shin Tae-yong. Pernyataan ini disampaikan Erick usai kekalahan timnas Indonesia di Piala AFF pada Sabtu, 22 Desember 2024. Menurutnya, evaluasi ini penting dilakukan demi meningkatkan kinerja tim nasional di berbagai level. Tidak hanya Shin Tae-yong yang menjadi perhatian, Erick juga menyoroti kinerja pelatih lainnya, seperti Nova Arianto dan Indra Syafri, yang turut membina tim kelompok umur. Erick menekankan bahwa tahun 2025 harus menjadi titik balik bagi sepak bola Indonesia, baik di tingkat senior maupun usia muda. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki berbagai aspek, mulai dari strategi kepelatihan hingga pengelolaan tim.
Erik optimistis bahwa dengan evaluasi yang komprehensif, PSSI dan Timnas Indonesia dapat meraih hasil yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap semua pihak, baik di federasi maupun timnas, mampu bekerja sama dan memberikan kontribusi maksimal demi membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Komitmen ini menjadi bagian dari visi besar Erik untuk memastikan timnas Indonesia terus berkembang dan bersaing di pentas internasional. Erick Thohir telah membuktikan kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PSSI dengan membawa banyak perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, berbagai evaluasi dan kebijakan yang dilakukan membuahkan hasil signifikan bagi timnas Indonesia. Tidak heran jika masyarakat luas mendukung perpanjangan masa jabatannya agar ia dapat terus memberikan dampak besar bagi kemajuan sepak bola nasional. Beberapa pencapaian gemilang timnas Indonesia selama kepemimpinan Erick Thohir, antara lain keberhasilan tim senior lolos ke Piala Asia 2023, pencapaian timnas U23 yang memastikan tiket ke Piala Asia U23, serta kesuksesan timnas U20 lolos ke Piala Asia U20. Selain itu, salah satu prestasi terbesar adalah melaju ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah capaian yang menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan memperpanjang masa kepemimpinannya, diharapkan timnas Indonesia dapat terus berkembang, baik di tingkat senior maupun usia muda, serta mampu bersaing dengan negara-negara kuat di pentas internasional. Ngeri, Muhammad Ferrari dikritik habis-habisan oleh netizen usai tampil buruk di Piala AFF. Sering hilang fokus hingga dapat kartu merah. Netizen yakin pemain amatir ini tak bakal dipakai lagi oleh Shin Tae-yong. Bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, menjadi pusat perhatian dan kritik di media sosial, khususnya di Twitter, usai insiden kartu merah yang ia terima dalam laga melawan Filipina di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu malam, 21 Desember 2021. Ferrari diganjar kartu merah pada menit ke-42 dalam pertandingan pamungkas Grup B Piala AFF 2024, setelah menyikut pemain lawan saat berusaha menyambut bola dari sepak pojok. Sebagai kapten timnas Indonesia dalam laga tersebut, tindakan Ferrari memicu banyak kritik. Publik menilai ia gagal mengontrol emosinya dalam situasi krusial. Tindakan tersebut dianggap sebagai respons yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kapten, yang seharusnya mampu menjaga ketenangan dan memberikan contoh bagi rekan setimnya. Apalagi, Ferrari adalah pemain yang memiliki pengalaman lebih dibandingkan banyak pemain lain di skuad Garuda, mengingat ia telah menjadi bagian dari tim senior yang dihuni pemain-pemain naturalisasi. Setelah Ferrari keluar lapangan, timnas Indonesia kesulitan mempertahankan ritme permainan. Kekurangan satu pemain membuat tim asuhan Shin Tae-yong tidak mampu mengembangkan permainan dengan baik. Akibatnya, timnas Indonesia harus menelan kekalahan 0-1 dari Filipina dan gagal melaju ke babak semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda yang sebelumnya diunggulkan untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen. Reaksi netizen atas insiden tersebut cukup beragam, tetapi sebagian besar menyayangkan sikap emosional Ferrari. Sebagai kapten, ia diharapkan mampu menunjukkan kedewasaan dan ketenangan dalam menghadapi situasi sulit, bukan justru terpancing provokasi lawan. Kritikan ini tidak hanya menyoroti performanya, tetapi juga perilakunya di lapangan. Banyak pihak yang mengingatkan bahwa sebagai pemain senior, Ferrari memiliki tanggung jawab lebih besar untuk menjaga sikap dan menjadi teladan bagi pemain-pemain muda di timnas Indonesia. Namun, beberapa netizen juga memberikan dukungan dan menganggap kejadian ini sebagai pelajaran berharga bagi Ferrari. Mereka berharap ia dapat segera memperbaiki performa dan mentalitasnya agar tetap menjadi bagian penting dari rencana Shin Tae-yong. Sebagai bek muda yang potensial, Ferrari diharapkan belajar dari insiden ini untuk menjadi pemain yang lebih matang, baik dalam hal teknis maupun sikap di lapangan. Kritik dan dukungan ini menjadi pengingat bahwa perjalanan karir seorang pemain tidak hanya diukur dari kemampuannya, tetapi juga dari mentalitas dan kedewasaan dalam menghadapi tekanan.